pasir tengah hari, dijepit batu, kemudian dia sampai napas sampai habis. Ahad, Ahad. Pas udah mau mati, baru siapa di antara kalian yang mau mengorbankan hartanya untuk membela kebenaran Islam? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Abu Bakar nggak sombong, aku orang kaya, biar aku yang nebus, nggak gitu. Supaya Bilal tunduk sama aku, bukan gitu. Demi Allah, atas nama Allah, aku korbankan. Berapa kilo? Berapa harga itu? 1 gram emas. Nah, ya lepas. Dia bilang Bilal. Abu Bakar nggak punya pamrih, karena Allah dia bela iman seseorang. Kenapa dia harus dibela? Karena iman. Jadi nilai harga manusia tadi karena imannya, bukan karena dirinya. Karena Bilalnya kasihan, bukan karena iman yang dipertahankan dalam dirinya, dia melahirkan nilai harga 1 kilogram emas. Dan Abu Bakar tidak buat ini, aku yang nebus kau, kalau nggak aku ketebus, nggak gitu. Aku korbankan karena Allah. Apa kata Bilal? Saksikan aku setelah aku masuk dalam jamaah ini, aku tidak akan minta zakat, karena pundakku masih kuat untuk mencari rezeki. Nah, punya harga diri dia. Walaupun seorang budak hitam, tetap dia mandiri, bekerja keras untuk hidupnya. Gak pernah menjadi manusia cengeng. Di Madinah terangkat dia menjadi hakim, Bilal. Kemudian menjadi yang menyerukan manusia sholat adalah Bilal. Jadi contoh-contoh sahabat tadi, beri contoh Abu Bakar kalau jadi orang kaya, contoh Umar kalau kita menjadi orang kuat, contoh Utsman kalau kita kebetulan mencari orang yang ramah, merangkul orang, contoh Ali orang yang pinter, bijak dalam memahami ilmu, contoh sahabat-sahabat yang lain, semuanya merupakan pionir-pionir perjuangan. Semua memegang tuh syahadat, mengubah dunia. Sampai 2/3 dunia tunduk bertemu lutut ke dalam jamaah Islam yang dipimpin Nabi Muhammad. Nah, jadi ini semua merupakan cermin. Kalau mau nengok kita sekarang bagaimana besok kita jannah atau tidak, atau benar atau kita perjuangan kita, ya tengok aja cermin Madinatul Munawwarah. Kehidupan Nabi dan para sahabat yang dijelaskan Al-Quran sampai sejauh mana. Jadi ngukur diri kita, tengok di cermin tadi, tengoklah sejarah masa lalu. Nah, jadi saudara-saudara nih misalnya yang sudah banyak dibina Al-Quran dewasa, alangkah sedihnya kalau saudara-saudara berpikiran yang sangat bertentangan dengan konsep sejarah, konsep Al-Quran. Jadi rukun Islam yang 5 merupakan jalan mencapai ini. Salat, bukan sembahyang. 3, zakat. Nah, dilaksanakannya infak, sedekah, zakat, saum, haji. Haji itu belum tentu ke Mekah saja. Kalau kita menjadi wakil duta mengurus jamaah tadi, sama dengan melaksanakan rukun Islam haji. Jadi dari kaidah-kaidah ini saja manusia ditempa. Misal sholat itu bukan sembahyang, dari mulai tidak ada sholat tanpa wudhu. Kenapa coba tuh? Tidak ada wudhu tanpa bismillah. La sholata, tidak bernilai sholat kalau tidak punya wudhu. Wala wudhu'a, dan tidak punya nilai wudhu kalau tidak menyatakan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di sini yang sangat penting dalam melakukan sholat tadi, seperti syahadat tadi, Bismillah. Hidup membangun motif manusia tadi, Bismillahnya harus benar. Bismillah. Huruf ilsok itu bermakna saling bergantungan, saling berhubungan dengan isrok yang lain. Sehingga tepatnya di sini ala ismi, ala ismillah,
atas nama Allah. Nyari nama Allah nggak perlu dicari kemana-mana. Ar-Rahman, yang mengajarkan ilmu Al-Quran berarti Al-Quran. Nah, jadi kalau manusia berbuat atas nama Allah tidak menurut dirinya, harus menurut Quran. Quran surat apa, ayat apa yang dia lakukan. Terus benarnya Quran di mana? Di dalam jamaah. Ar-Rahim itu jamaah. Ada wadah tempat melaksanakannya. Nah, jamaah itu la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam tanpa jamaah. Wala jama'ata illa bil imaro. Tidak ada jamaah tanpa pemimpin. Jadi pemimpin itu nomor satu dalam jamaah tadi. Untuk mempersatukan seluruh gerak semuanya. Untuk merintah, menerima pengaduan, merintah, itulah pemimpin. Jadi kalau tahu sistem kerjanya kita hidup berjamaah tadi nggak ada sulit. Misalnya sholat, dicontohkan bagaimana praktek sholat. Imam salah baca, tinggal ingatkan dengan bacaan yang benar. Imam salah ruku, tinggal kasih isyarat dengan kalimat subhanallah. Itu artinya memberi ingat dengan sopan santun, dengan etika, dengan akhlak yang baik di dalam sholat. Gak mungkin gini dah, salah tuh bacanya, gak sopan tuh, batal sholatnya. Atau misalnya teriak-teriak. Jadi di dalam jamaah ini ada akhlak. Orang-orang yang ngaji dibina untuk menjadi orang yang beriman, untuk berakhlak, punya etika, beradab, supaya beriman, hidupnya bahagia, selamat, damai, sejahtera. Gak ada, bukan kelompok seperti ini partai berdebat, atau kelompok organisasi untuk berdebat, bukan. Yang penting semuanya tunduk patuh, karena di pengajian ini ada aturan, tata tertib hadir, tata tertib pakaian, tata tertib impak, tata tertib berbicara, tata tertib semuanya tadi supaya berjalan dengan damai, selamat, damai, tentram. Nah, jadi perubahan penolakan terhadap aturan itu yang disebutkan tadi iblis, setan yang ada pada diri kita, selalu mau merubah kebaikan-kebaikan yang telah ada. Karena kita tidak setuju dengan kebaikan, akhirnya kita mengambil jalan untuk timbulnya kesalahan. Di dalam kesalahan apa yang diinginkan? Ngambil keuntungan dalam perpecahan. Di zaman Nabi banyak itu orang yang mau hancur jamaah, dia mengambil untung dalam perpecahan itu. Nah, manusia-manusia inilah yang harus dikutuk menjadi kewalat. Sebelum nanti dikutuk, peringatkan dulu kepada manusia yang mengambil keuntungan dari perpecahan. Karena memecah belah jamaah, membuat manusia menjadi pecah belah, itu merupakan perbuatan-perbuatan nista atau pelaknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Itu harus tahu. Nah inilah saudara-saudara, karena masih ada waktu di sekitar jawab, demikian dulu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.